your hands in mine. And you don't have to listen carefully. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Lamsu dari Prodi D3 Analis Kesehatan Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Baik, saya di sini akan mereview kembali atau mengulang kembali mata pelajaran atau mata kuliah biomolekuler. Dalam biomolekuler ini terbagi beberapa macam penjelasan atau materi. Yang pertama itu mengenai sel. Pengertian sel. Sel merupakan unit organisasi terkecil yang menjadi dasar kehidupan, diatur dan berlangsung di dalam sel. Sel dapat berfungsi sebagai otonom asalkan seluruh kebutuhan hidupnya terpenuhi. Sel juga terbagi menjadi dua macam, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Setelah itu kita masuk pada materi kedua, yaitu tentang biomolekul. Biomolekul ini sangat erat dengan biomolekuler ya. Biomolekul merupakan senyawa-senyawa yang mengandung karbon yang menyusun beberapa bagian sel hidup dan melakukan reaksi-reaksi kimia yang memungkinkan sel tersebut tumbuh menggunakan cabang-cabang sehingga bisa mempertahankan diri, bereproduksi dan bertahan. Yaitu materi ketiga. Baik, saya ulang kembali. Materi ketiga yaitu mengenai struktur DNA. Yang saya ketahui dan yang saya baru tahu, saya akan jelaskan yaitu tentang struktur DNA itu ada apa-apa saja ya. Yang pertama yang saya ketahui yaitu tentang asam nukleat. Asam nukleat merupakan polimer yang dibentuk oleh monokleotida. Fungsinya yaitu untuk menyimpan, merepliksi dan mentranskrip informasi genetika. Yang kedua yaitu tentang nukleosida. Nukleosida merupakan senyawa glikosida dari basa purin dan pirimidin. Selanjutnya yaitu nukleotida. Nukleotida merupakan nukleosida yang terprofosilida. Terus materi selanjutnya yaitu kita langsung masuk pada materi inti, yaitu struktur-struktur DNA itu. Yaitu yang pertama, kedua standar dan heliks saling merupakan kompetensinya masing-masing. Setiap pentosa juga terkait pada salah satu keempat basa yang terdiri dari adenine, guanine, cistine dan thymine. Selanjutnya gula geosirido dan fosfat yang menyusun DNA terletak di bagian luar molekul, sedangkan basa purin dan pirimidin terletak di dalam atau di sebelah untayan. Selanjutnya yaitu standar yang berlawanan diikat oleh suatu ikatan non-koleon di antara dua basa yang selalu berpasangan G dengan C oleh tiga ikatan hidrogen dan dipasangkan dengan T oleh dua ikatan hidrogen. Terus yang saya ketahui pada terakhirnya itu yaitu terdapat dua posisi dari pentosa yang berkaitan pada gugus fosfat yang pada ujung 5-P dan ujung 8-OH. Terus selanjutnya saya akan membahas tentang yaitu tentang struktur genom. Oke, struktur genom ini ya yang saya yang saya suka untuk dibahas, yaitu struktur genom. Genom terdiri dari beberapa macam penemuan atau beberapa macam yang sudah didapatkan oleh para ilmuwan lainnya ya.
Tapi menurut bahasa Inggris, genom itu terdapat atau terdiri dari satu nama saja, yaitu tentang genome. Biasa dipanggil dengan genom. Oke. Genom dalam genetika dan biologis molekuler modern adalah keseluruhan informasi genetik yang memiliki suatu sel atau organisme, atau khusus keseluruhan asam nukleat membuat informasi tersebut. Secara fisik, genom dapat berfungsi atau dapat terbagi menjadi molekul-molekul asam nukleat yang berbeda atau sementara. Secara fungsi, genom dapat terbagi menjadi gen-gen. Genom juga mempunyai istilah diperkenalkan oleh Hans Winkler dari Universitas Hamburg, yaitu Jerman pada tahun 1920. Setiap organisasi memiliki genom yang mengandung informasi biologis yang diperlakukan untuk membangun informasi biologis, untuk membangun tubuhnya dan mempertahankan hidupnya, serta diwarisi oleh generasi-generasi lainnya. Baik, kita masuk pada materi terakhir, yaitu tentang sistem ekspresi gen. Yaitu yang pertama saya akan menjelaskan, yaitu tentang replikasi DNA. Replikasi DNA berlangsung secara semi-konservatif, yaitu yang pertama, kedua untaian DNA berpisah dari untaian ganda ke untaian tunggal. Dan yang kedua, kedua ssDNA berlaku sebagai template atau cetakan untuk sintesis DNA baru komplemennya. Yaitu yang ketiga, DNA generasi baru adalah untaian DNA baru, hasil untaian DNA asal dan satu untaian DNA baru. Hasil sintesis sampai kedua identik dengan DNA mula-mula paren atau DNA. Selanjutnya, kedua, reparasi DNA. Reparasi DNA ini itu yang pertama, referensi dengan memotong atau excision repair. Terus yang kedua itu tentang mengenai DNA yang berusak, kemudian memotong DNA tersebut oleh enzim DNA. Yang ketiga, mengpropolasi nukleotida pada daerah yang terpotong hilang tersebut. Terus yang terakhir, menyambung nukleotida yang baru pada untaian DNA asal oleh enzim DNA. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang masih gagap-gagap, saya mohon maaf, itu datangnya dari saya. Jika ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.